Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Azhar Lehari Tanah Laut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini syukur bisa hadir. Tadinya di minggu pertama kalau tidak salah sesi. Ya, maklumlah kita ini ya ada kesibukan kampus, kadang keluar, ada kegiatan-kegiatan lain yang sebetulnya inginnya sih tetap bersama jamaah, sehingga ada waktu untuk selalu mengisi dan bersilaturahmi ke Lehari atau ke Tanah Laut. Ini sangat luar biasa jemaah. Dulu pernah di Al-Mujahidin, tapi saya lihat tadi Mujahidin masih renovasi ya, pembangunan. Dan dua masjid ya, masjid satu di sini dan ya mudah-mudahan nanti pada hari ini tambah lagi jamaahnya dan masjid-masjidnya pun juga akan tamsil Muhammadiyah. Alhamdulillah, malam kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersama-sama sholat maghrib berjamaah. Belum tadi was-was saya sampaikan ada. Jadi karena jalanan luar biasa macetnya, hujan, mulai Banjarmasin dari hujan lebat. Ya, tapi kita yang namanya hujan itu kita bersyukur, karena hujan itu adalah salah satu turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tidak menumpah hujan pagi di jalan, tidak. Tapi maka Nabi mengajarkan selalu kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim kata Nabi, itu hujan yang memberikan keberkahan, rahmat yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita ini bersyukur, alhamdulillah, syukur banget. Kenapa? Karena di Indonesia ini kita hidup ini hanya ada dua iklim saja. Iklim panas, kita ini kan negara tropis. Kalau ada kepanasan atau dari hujan, tapi panasnya pun ada panas banget juga. Ya paling 30 derajat, ya sekitar itulah. Kalau hujan, paling cuacanya kada sampai yang dingin berhujan tidak bisa. Kalau dia pergi ke beberapa negara, tidak usah Eropa, di Timur Tengah saja, di Saudi Arabia atau beberapa negara yang ada di dunia ini, yang memiliki iklim cuaca yang begitu ekstrim. Bila panas itu sampai 50 derajat, Intalu ya akan pergi di jalan. Kada lawas masak kuyak makan.
saking panasnya. Apalagi yang matematik perusahaan jalan sehangat. Kalau dingin, syek bulu-bulu aja kadang-kadang. Begitu dingin luar biasa. Subuh itu, kalau kita tulis subuh itu kalau di Saudi atau di negara itu, subuh itu berwudu itu airnya itu embun, kukus. Mungkin dia pernah umrah atau haji, bakukus saking dinginnya. Kira-kira kita ini jalan membungkus nyerang masjid. Apalagi dingin begitu sampai di bawah minus Celcius. Dan kita alhamdulillah syukur di Indonesia negara kita aman. Kita bisa tinggal, kita bisa dengan cuaca yang begitu bersahabat. Tentu merupakan salah satu nikmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai bangsa Indonesia Muslim. Bapak-bapak juga di dalam ayat yang belum bacakan di atas tadi, ada di dalam surah Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." Ayat ini selalu berulang dan membaca. Man jama'a bil hasanati falahu 'ashru amsalih. Wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan menjaga dengan seperti barang siapa yang datang dengan kebaikan yang ada pada diri. Hasanah, kebaikan. Falahu 'ashru amsalih. Maka dia akan dibalas dengan 10 kebaikan, kata Allah. Ayat ini menunjukkan rahmatullahi alaihi. Dijelaskan kembali, ditafsirkan kembali dalam ayat lain. Di dalam surah itu, aqimus shalah. Di dalam surah itu disebutkan Allah menyebutkan wa aqimus shalah, kata Allah. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah itu sangat jelas sekali menyebutkan bahwa wa aqimus shalah tarafay nahar wa zulfun minal lail innal hasanata yudhhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lil-zakirin. Disebutkan memberikanlah salat, kata Allah, wa aqimus shalah, salat. Berbeda dengan zakat itu untuk diri. Disebutkan oleh dalam Al-Quran, tawakal minal wa zulfan minal lail, di waktu pagi dan siang, kata Allah. Pagi salat subuh, tapi subuh ini mungkin jamaahnya lebih spesifik, karena memang salat yang dari yang berat ya gitu. Tapi kalau yang sudah terbiasa untuk bangun malam, khususnya bagi orang-orang yang sudah umur 40 ke atas, kecuali yang mengaku masih 25 umur, ya lu pada tahu. Tapi umur 40 ke atas, itu kalau sudah terbiasa malam, ini kan sudah 43 umur. Sudah 43. Nah mungkin sebagian ada yang umur 50, ada yang umur 60. Itu rata-rata
Awalnya nomor 40 ini ditandai dengan kacamata yang plus. Kalau di bawah 40 namanya minus. 40 itu plus khusus. Karena sudah masa di mana kita secara sistem sebetulnya rata-rata jam tidur pun tidak sebanyak lagi orang-orang yang berumur di bawah 40. Nah kecuali dengan merasa masih anu. Nah itu lain lagi. Itu kada kau dibiasakan, kada kau dipanggil, itu kada kau dibiasakan. Jadi sholat subuh yang disebutkan oleh Al-Quran, yang disebutkan bahwa akhirnya sholat para kaum Umar wazalkan minal lail, dan di awal subuh sampai siang, sampai waktu asar pada pagi kita, lalu datang wazalkan minal lail, dan di awal malam itu dengan maghrib dan isya. Nah ini disebut oleh Allah salah satu kebaikan-kebaikan yang ada pada diri manusia, bukan secara pribadi. Kenapa? Ayat ini ditutup innal hasanata yudhhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengikis keburukan, kejahatan yang ada pada diri kita. Bapak Ibu sekalian ingat di dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ara'aita in rajulan tamadmada fa kharaja min al-khataya ara'aita in kana rajulan yabsulu yadayhi ketika kita awali dengan wudu, membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan batin kita, sehingga Nabi mengatakan wudu yang tampak kecil dia itu besar sekali di mata Allah. Bukankah kami melihat kata Nabi, ara'aita in rajulan yatawadda faharaja min al-khataya, ketika dia berkumur maka jatuhlah dosa-dosa kotoran yang ada pada mulutnya. Ketika dia membasuh mukanya maka jatuhlah kotoran-kotoran yang ada pada mukanya, termasuk juga dosa-dosa yang kita sadari. Mata kita, mulut kita, semua dibersihkan dengan wudu. Tangan kita, kepala kita sampai kaki kita 5 kali sehari dibersihkan dengan wudu. Sembahyang pada wudu tidak sah. Sebab la sholat dengan la wudu. Tidak ada sholat bagi yang tidak berwudu. Nah kecuali bangunnya pada jam. Lalu ada gantinya dengan tayamum. Tayamum lebih simpel karena tidak ada bangun. Ini mentang-mentang tayamum baru sempurna sampai ke muka, ke tangan, ke batis. Nah itu salah dia pulang. Itu berlebihan. Sebab agama itu ada aturan. Ketika wudu itu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu birujukum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wudu itu mulai dari kita sampai ke kaki. Tetapi kalau tayamum tentu berbeda. Sebab Nabi itu ketika mempraktekkan tayamum itu daraba yadahu ila al-ardh atau ila ke tanah, lalu dia usapkan ke mukanya, lalu ke tangan. Ini memang berbeda. Ada yang mengatakan sampai ke sini, itu menurut HPT itu sampai ke sini, tapi ada juga yang sampai, tapi yang lebih arjah itu sampai pergelangan tangan saja. Walaupun itu memang dalam khilaf, tidak apa.
Tapi kalau yang sampai kepala, sampai ke dada itu lo kalau mendengar mazhab dia wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Kalau Allah tahu itu perbedaan itu hanya sampai itu perbedaan yang boleh-boleh saja. Ya, mungkin kalau sampai ke kaki, sampai ke itu waktu kita tidak tahu. Oke. Nah, itu semua membasuh kotoran yang ada pada diri kita, dibersihkan dengan wudhu. Makanya kalau ulama salafus ulama pendahulu fa'aksimu minal wudhu, banyak selalu tajdidul wudhu, memperbaharui wudhunya, meskipun itu perkara yang merdu, yang disenangi, ya tentu dengan kondisi-kondisi tertentu. Membangun orang tapi ada tapi rentak wudhu. Beberapa hari ini TBM macet banyak orang dan aja tapi rentak wudhu. Tapi membangun lingkungan banyak penuh ya tidak apa, kita setiap waktu kita memperbaharui wudhu kita lebih bagus. Sebab orang yang sering berwudhu itu maka yunawwir wajah akan mencerahkan wajahnya, tambah bersih dengan dia selalu tersentuh tangannya dengan air wudhu. Tidak ada dalam ajaran pun yang mengajarkan begitu indah di dalam Islam itu. Yang pertama itu diajarkan adalah babut taharah, bab bersuci. Ini sedikit ada fikihnya, dia bang fikih itu tulisannya di judul. Hanya dia baca fikih, sudah di jalan dia fikih malah. Bapak-bapak yang berrahmatullahi di dalam kembali kepada Al-Quran oleh Allah, "Inna al-hasanata yudhibna as-sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan kepada akan menghapus, akan membersihkan segala noda-noda yang ada pada diri kita. Diawali dengan kebaikan. Nah, bahkan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at, thumma bayyana dzalik. Faman 'amila bihasanatan falam ya'malha, kataba Allah 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allah 'azza wa jalla 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah 'indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilha katabaha Allah sayyi'atan wahidah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah di dalam sebuah hadis meriwayatkan, Abu Hurairah ini salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak mewartakan, meriwayatkan hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa orang di antaranya adalah Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Ada juga Jabir. Ada beberapa sahabat Nabi yang paling dekat dan paling banyak mendengar hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara yang dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah innallaha kataba al-hasanata was-sayyi'at. Sesungguhnya Allah menulis kebaikan dan kesalahan yang ada pada diri kita. Umur kita itu bukan berpanjang, tapi berpanjang. Lagunya itu panjang umur, tapi intinya adalah umur yang pendek. Mungkin umur kita ya rata-rata ya 60, 70. Kalau tahu di masjid ini berapa kan yang paling tua, yang paling senior, yang paling alim. Kalau yang paling tua misalnya katanya aku nggak dalam ini muda lagi kan. Yang paling senior yang beda. Bisa ada yang mau mengaku ini senior itu pada alim berada gitu. Ya 60, 70, 80 ada 80, ada 80
Enggak ada. Sebabnya umur umat Nabi itu memang begitu. Tidak ada yang sampai 70. Kalau profesor itu pensiun 70 tahun, Pak. Tapi mudah-mudahan yang umur doa kan 70, Pak. Sudah pakai tongkat ya, selesai dengan ya. Sebab kalau guru itu 60 tahun, kalau dosen 65 tahun, kalau dia profesor, dia akan 70 tahun. Tapi kalau dia masih kuat lagi, sampai lagi kontrak, namanya profesor emeritus, sampai meletus. Umurnya, ya mungkin ada 75, tapi ada di kampus itu umurnya sampai 80 lebih, Pak. Sehat namanya. Tapi itu sedikit sebenarnya. Itu memang tidak banyak. Sebab barangkali juga faktor kualitas hidup itu juga macam-macam ya. Nah ini tentu berbeda. Sehingga ketika Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, kata Nabi. Orang yang paling baik juga dengan Nabi adalah orang yang panjang umurnya. Jadi terlalu benar ya, berdoa panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Tetapi yang bagaimana? Wa hasuna amaluhu, dan baik perbuatannya. Jadi umur panjang tapi perbuatannya kada sesuai, yaitu tidak yang diinginkan oleh Nabi. Yang diinginkan oleh Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam panjang umurnya. Tidak apa-apa kita berdoa punya. Boleh. Supaya kita bisa beribadah. Ya Allah, sampaikanlah aku ke bulan Ramadan yang akan datang. Sampaikanlah aku ke tahun-tahun sampai Engkau berikan aku kesempatan. Tapi fisik kita itu sudah 60 tuh baterainya suak. 40 macam-macam penyakit datang. Ya. Pas sudah 50, sudah 60, dan berbagai macam kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita. Sebab manusia itu akan kembali dari kecil, dari baru kembali kepada masa di mana dia akan kembali seperti anak kecil. Ya tentu masa-masa itu yang semua akan kita lewati sebagai manusia itu sendiri. Sehingga kalau Nabi mengatakan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Tetapi sebaliknya kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah syarrun nas man tala umruhu, tapi panjang umur tapi perbuatannya aja tidak baik-baik. Sini itu sudah sadar. Maksudnya ya sudah umur tapi ya perbuatan tidak mencerminkan apa yang dilakukan. Bagaimana tujuan yang dilakukan oleh umat. Kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah kataba al-hasanat wal sayyi'at. Thumma bayyana dzalik. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilah. Allah itu akan mencatat semua kebaikan dan kejahatan yang kita lakukan. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Faman hamma wa lam ya'mal." Ada yang tidak berniat akan kebaikan. Ini sudah berniat sembahyang sholat berjamaah ke masjid. Tiba-tiba di jalan ya ada sesuatu yang tidak tahu, kebocoran badan ya, atau ada kemacetan jalan, dia tidak sempat untuk sholat berjamaah. Maka kata Allah yang hasanatan kamilah, dia dicatat dengan kebaikan yang sudah apa dia niatkan. Jangan kayak palu berniat aja ini paling yang penting kan niat dulu. Kebangun nggak ada subuh, penting berniat. Nah, itulah yang pulang. Kalau palu itu banyak kisah namanya akal kan. Jadi
kalau niat itu tidak bisa diakali, karena semuanya kataballahu lahu sayyi'ati wal hasanat. Allah mencatat, kita tidak bisa melihat orang. Sebab niat itu dalam hati kita tidak tahu. Aku ini berniat sudah langsung dari subuh, tapi 10 tahun tidak bisa subuh di masjid. Niatnya dalam ya. Nah itu bahwa kita katakan niat yang bagaimana? Tentu hamma itu dalam bahasa Arab adalah ada keinginan yang besar untuk melakukan kebaikan, tapi dia terlalu terhalang oleh hal-hal yang di luar kemampuan dia. Jadi langsung yang subuh tiba-tiba di jalan atau kempes ban dan sebagainya. Hamma. Tapi biasanya Allah itu akan memberikan jalan bagi orang yang memiliki hamma, yang memiliki keinginan yang besar untuk mewujudkan kebaikan tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati kemudian kalau berjalan kata kata Allah azza wa jalla inna hasanatin ila sab'ati dhifin ila ad'afin kabir. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan kemudian melakukan kebaikan tersebut, tentu kebaikan itu kan banyak, apapun, menolong orang, bantu, dan kebaikan apapun yang sifatnya baik bermanfaat untuk dunia maupun itu merupakan ladang pahala bagi kita. Nah kemudian dari yang sudah melakukannya kata Allah azza wa jalla hasanatun ila sab'ati dhifin, dia akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Begitu adilnya Allah kepada manusia itu sendiri. Wa inhamna bisayyi'atin, tapi habis ini jangan berniat aja. Tadi mendengar pengajian di masjid, ujar berniat itu sudah dianggap berbuat baik, dicatat oleh Allah satu kebaikan, biar kada tidak. Nah itu salah. Maksudnya itu dibuat hamma itu keinginan sudah bergugur di dalam hati. Ilmu sudah berniat hendak membantu masjid, membobot sudah. Tiba-tiba di jalan tergugur duitnya, kita kan tahu kan. Nah ngapain tapi kayaknya kontong lupus, kita kan tahu. Atau apa hal yang terjadi itu tidak tahu. Tiba-tiba sampai pada jalan duitnya hilang. Nah itu sudah kata Allah. Apa yang berniat kerja terus? Berniat saja, aku berniat saja, jangan berniat langsung bangun maghrib di berjamaah. Coba saja satu pahala sudah dicatat. Nah itu lain. Tapi niat yang memang betul-betul dengan azam dan kekuatan untuk kita dapat melaksanakannya dengan baik. Bapak-bapak yang berbahagia, kita lihat perkataan hadis berikutnya. Wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kata Allah akan tetapi sebaliknya kata Nabi, apabila kita berniat melakukan suatu kejahatan yang tidak baik, kejahatan yang namanya manusia itu kadang macam-macam dalam pikirannya. Barangkali ada terlintas perbuatan tidak baik, tetapi diperlukan ingat dan sadar, dan dia tidak berani melakukannya, maka itu dicatat oleh Allah satu kebaikan, bukan kejahatan, itu kebaikan. Bahkan sebaliknya, apabila ta'amila kepada Allah sebaliknya apabila dia mengamalkan kebaikan tersebut, maka Allah pun hanya mencatat satu kejahatan, satu sebagai satu kesalahan yang diberikan oleh Allah atas apa yang dia bukan 700 kesalahan, bukan 1000 kesalahan, tetapi hanya satu kesalahan yang diberikan Allah kepada hamba. Begitu pemurahnya, begitu adilnya kepada hamba yang selalu ibadah Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dari setiap kebaikan itu tidak ada lain dan tidak bukan adalah ketaatan di taatillah Allah yang tentu kita dapat di dalam kehidupan
kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dalam hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ada sesungguhnya pesan dan wasiat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada satu wasiat kebaikan yang dapat kita lakukan di dalam hidup ini. Lalu baginda Rasul ketika ditanya, kebaikan yang bagaimana? Wahai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang bagaimana yang membahagiakan? Tidak lain kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittun, kata baginda. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'idhu wa idza istamsaka fansahu wa idza 'adaka fahamdallahi fahamdahu wa idza marida fa'udhu wa idza nahaka fa'adahu rawahu Muslim. Kebaikan yang kamu lakukan itu, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah yang kamu ajarkan tentang perkara, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu sesama muslim, fasallim alaihi, hendaklah engkau berikan salam. Salam itu doa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keselamatan, kesejahteraan kepada orang yang kita ucapkan. Makanya kan dijawab waalaikumsalam. Semoga juga engkau mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa digantikan. Tidak bisa digantikan dengan selamat pagi, selamat siang, atau bahasa apapun ya silakan ditambahkan setelah itu. Tetapi salam adalah keselamatan yang kita ucapkan kepada saudara kita. Assalamualaikum dan assalamualaikum itu salam perdana, silahkan saja. Tapi assalamualaikum jangan dibuat. Tapi boleh lihat juga kalau memberi salam, yang orang tahu dia lagi pandai memberi salam. Sehingga lihatkan kondisi di mana kita memberikan salam tersebut. Untuk mengajar itu pun ada di kelas, tahu biasa mengajar, datang mahasiswa terlambat dari itu salam, ini jangan bisa masuk aja langsung duduk. Karena mengganggu yang sedang mengajar. Atau dalam kegiatan-kegiatan apa saja yang tidak memungkinkan orang untuk menjawab salam itu jangan kita beri salam. Sebab memberi salam itu sunnah, menjawab wajib, Pak. Kecuali dalam sembahyang mendengar imam assalamualaikum waalaikumsalam gimana? Itu lain. Tadi dia Ustaz wajib menjawab lagi. Ini kalau dalam salam ini di luar sana. Kata Nabi dalam kita ini bagaimana bertemu? Jadi dalam keadaan yang memang masih bisa untuk menjawab, silakan berikan salam, afsus salam, berikan kedamaian, bukan hanya salam tapi kedamaian kepada saudara, kata baginda Rasulullah. Doakan. Jadi salam itu doa kepada orang. Tinggal jangan kita mempermainkan salam, tapi salam itu adalah doa yang diucapkan seorang muslim kepada saudaranya yang lain. Yang kedua, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau diundang undangan kebaikan, diundang orang malam ini pada hari kalau ada tasbih kosong datang, Ustaz Fikri kita Al-Azhar, bismillah, dengan senang hati, karena memang pas betul-betul pada kegiatan hari. Jadi kalau ada kegiatan apapun ya insya Allah datang, undang. Lambat mengundang itu datang, dengan diundang.
Tidak ada apa dia mengulangi jamaah yang perlu akan pencerahan kita. Perlu kita berbagi ilmu. Ini nanti konteksnya adalah undangan wali, betul. Undangan perkawinan. Tetapi undangan apapun yang tidak menunjukkan kemaksiatan dan kemudaratan bagi kami, maka selagi kami tidak ada mati, selagi kami tidak ada problem, maka hendaklah datang. Tapi mungkin kau datang terkadang kepada maaf, aku pada kau datang karena ada suatu hal yang tidak mungkin aku jelaskan. Diundang pesta apa-apa yang barangkali kita tidak datang, tapi tentu katakanlah dengan ucapan yang baik. Jangan sudah harus datang menghina orang, nah itu jangan, tidak baik seperti itu. Jadi gunakan dengan perkataan-perkataan yang baik, yang tidak menyakiti orang. Sebab begitu besar pahala bagi orang yang mengabulkan hajat, undangan, syahidul hajat. Dan qada hajat lain, syahidul hajat. Syahidul hajat itu adalah orang yang memiliki hajat, baik perkawinan atau walimah atau apa. Barangkali kalau kita bisa datang, alhamdulillah. Kalau itu merasa kita belum bisa datang karena berbagai hal sebab dan sebagainya, kita sampaikan mohon maaf belum bisa datang. Mudah-mudahan dari waktu bisa datang. Tidak usah kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina dan menyakiti saudara kita, sesama muslim. Kita datang, alhamdulillah, kita akan datang ya sudah. Mungkin ada audio kepada orang-orang itu berdiri. Sebab man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata baginda Rasul, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata baik atau dia. Yang kadangnya minimal yang kita ngomong pada awal itu jauh lebih baik kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada ta'ajib apabila engkau diundang penghil undangan. Jangan berpilih-pilih. Bila si A itu bila berundangan termewah sedikit, mau ajak datang. Tapi bila si B yang berundangan tidak ada tapi kira-kira ini kada tapi ada undangan yang kita harus datang. Paling intalus sedikit kira-kira. Nah itu tidak boleh seperti itu. Sebab undangan kita merupakan ibadah, merupakan satu hal yang memang dianjurkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza tamsahaka fansah. Apabila engkau diminta berilah nasihat kepadanya. Tentu nasihat itu kan tidak harus terbuka, menjatuhkan orang tidak, tapi nasihat kebaikan barangkali tidak harus dipaguskan sesama dia yang saling menasihati. Sebab manusia itu innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati kebaikan, baik kita menasihati orang, baik orang itu biasa di dalam kehidupan manusia kita. Wa idza 'amila apabila dia beristighfar dia mengucap alhamdulillah, yarhamukumullah yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa, semua doa. Jangan bangun ucap saja seharian, tapi tidak membaca alhamdulillah, tidak membaca pujian tahmid, tetapi bacalah hamdan. Lalu yarhamukumullah, semoga Allah merahmati, lalu yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa-doa yang diajarkan sampai bersimpul dalam agama kita, diajarkan untuk doa yang dibaca.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu, apabila sakit maka kunjungilah, doakan. Jadi adab ziarah orang yang sakit itu pengen doakan. Karena ada doa Nabi, Allahumma shfi anta syafi la shifa'u illa shifa'u, ya Allah Engkau yang Maha Penyembuh. Tidak ada yang dapat menyembuhkan kecuali Engkau. Jadi obat itu kita syariat saja. Kita berusaha ikhtiar, kita pergi ke dokter. Jangan menyimpang, sudah pergi ke dokter macam-macam. Kalau tidak ganti obat, kan sembuh juga. Itu ikhtiar, tapi doanya barangkali. Kita sudah ikhtiar berobat ke dokter. Itu ikhtiar kita sebagai manusia. Periksa sana sini itu ikhtiar. Periksa kadar aja sama aja. Bahkan berperiksa menambah pikiran itu pulang. Ini tuh periksa tiap tahun itu mati orang. Juga, tapi kalau diperiksa matinya ada tahu lagi tempat lagi kita memeriksa itu. Nah ini bagaimana kita sehingga Nabi mengatakan doa Allah anta syafi. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau kita mengajar bahasa Arab ya, itu rumah sakit itu dalam bahasa tersebut mustasfa, rumah kesembuhan. Nah, lu pada tahu bahasa kita ini kenapa aja di rumah sakit? Sakit bertahan. Yang udah sakit, bakal lu bilang melihat tagihan sakit pulang. Jadi barangkali yang maksudnya bagus, rumah sakit itu artinya orang yang sakit disembuh dengan obatkan. Makanya rumah sakit disebut dengan baitus syifa, rumah penyembuhan. Jadi kalau menghindari itu tapi tambah garing ada, tapi tambah sehat. Nah mungkin itu maksudnya. Cuma karena penamaan di rumah kita disebut dengan rumah sakit. Nah kalau di dalam bahasa disebutkan mustasfa atau baitus syifa, rumah penyembuhan. Ya coba kan kita ganti rumah penyembuhan. Supaya jangan terlanjur rumah sakit. Sebab orang tua ini rumah sakit menurut Anda ya. Sakit. Iya. Nah itu berbeda barangkali dari segi penggunaan bahasa. Bukan hanya itu tidak, tapi maksudnya barangkali juga rumah sakit itu ada memiliki makna bahwa orang yang datang itu adalah orang yang sakit dan akan disembuhkan. Begitu maksudnya. Tapi ketika orang terbayang rumah sakit ya lain lagi. Nah rumah sehat yang ada. Kalau di sini rumah sehat biasanya berbekam lawan apa? Lawan apa? Bekam lawan refleksi biasanya. Rumah sehat. Bapak-bapak yang berani bagi orang mendoakan. Jadi ke rumah sakit itu mendoakan. Orang yang sakit itu butuh didoakan. Ini kadang kayak ke rumah sakit, takut. Karena pemerintah hijau. Aku ini asam lambung. Di mana sakitnya kan di kanan atau di kiri? Di kanan, mau di kanan itu karakter dengan berpikir ya. Nah, panen jari ini bukan besar tapi malah kecil. Mendengar orang yang datang itu bukan memberi semangat mendoakan, tapi mengisahkan bahwa ini parah sudah. Ya. Nah, jangankan kita dokter pun yang sudah mempunyai orang yang sudah stabil itu tidak akan mengatakan umum kita tidak. Itu pun bisa bisik-bisik dengan keluarga. Tidak boleh etikanya dengan orang yang sakit. Sebab orang yang sakit itu jangan ditambah sakit lagi. Sebab dalam keadaan sakit.
Makanya Nabi mengatakan la syifa'u illa syifa'u. Tidak ada yang dapat menyembuhkan melainkan hanya Allah Subhanahu. Jadi kita tuh berikhtiar aja berobat. Dan kita yakin bahwa likulli da'in dawa. Setiap penyakit itu ada obatnya. Kata illa al-maut, kecuali kematian. Sudah mati tidak bisa lagi, tidak ada obatnya lagi. Ibu sekali. Wa idza mata fatba'hu, apabila mati maka ikutilah jenazah. Aku sempurnakanlah penyembuhan. Tentu di masjid-masjid sekarang banyak grup-grup kifayah. Kalau di Banjarmasin dalam sekali, masya Allah, setiap hari ada aja. Kalau di Al-Jihad dan beberapa masjid yang besar, yang orang berbondong-bondong untuk mengisah kena atau tidak kena, dia pun sholat jenazah. Sebab pahalanya begitu besar, seperti kirat, kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dia ikut ke pemakaman dan sebagainya. Tentu ini semua adalah kebaikan hasanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bagaimana kita menggunakan kebaikan yang sebaik mungkin. Bapak Ibu sekalian, maka sudah isyarat nanti sebelumnya kita. Nah, sehingga ketika baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa wa idza marida ta'ubu wa yujamu jangan tetapi dimulai dengan sayang, dimulai dengan ucapan keselamatan doa. Sebab hidup kita ini tidak terlepas daripada meminta doa dan pertolongan kepada Allah. Dimulai doa-doa zikir-zikir pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Dan doa-doa maksurat yang diajarkan, zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan. Jadi kita ini meskipun tidak zahir, tapi sir wiridnya, tapi tidak dibaca dan dihafal. Bahkan masjid-masjid itu bisa ada diletakkan doa-doa maksurat namanya, doa-doa yang datang dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Dan semua itu ada tidak lain dan tidak bukan, ada yang merupakan perisai bagi diri kita untuk selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu dengan doa dan usaha dan lain sebagainya yang disebutkan oleh Allah dan Rasul. Bapak Ibu rahimahullah, barangkali demikian pengajian singkat pada malam kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi pada malam kali ini dan juga majelis taklim Masjid Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, jamaahnya tetap terus semangat untuk mengikuti pengajian yang diadakan setiap malam Sabtu ya di masjid ini dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam kajian, baik fikih, ketarjihan dan sebagainya. Dan tentu mudah-mudahan tidak lain dan tidak bukan adalah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita saling memberi nasihat kebaikan dan kebenaran. Barangkali demikian pengajian singkat pada malam kali ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum